Ya, berjumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesalahan yang sering dilakukan wajib pajak ketika menghitung PPh 21. Apalagi kita ketahui bahwa sekarang perhitungan PPh 21 di masa Januari sampai November berbeda dengan masa pajak terakhir. Kita akan bahas apa saja yang menjadi kesalahan dalam menghitung PPh 21. Ya, PPh 21 dihitung berbeda di bulan Januari sampai November dengan masa Desember. Jadi Januari dengan November itu menggunakan TER yang sudah ada rumusnya ya ketika kita masukkan di aplikasi. Sementara untuk Desember juga tetap menggunakan aplikasi tetapi menggunakan banyak pengurang. Ada pengurang, ada penambah, ada juga biaya jabatan. Jadi kita akan bahas sekarang salah satu yang sering kata orang pajak. Kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak ketika menghitung PPh 21 adalah salah satunya adalah masalah PTKP. Apa itu PTKP? PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Jadi setiap orang memiliki penghasilan tidak kena pajak, ada batasnya. Nah, disinilah kita bahas apa kesalahan dari wajib pajak. Kesalahan wajib pajaknya di sini. Wajib pajak selalu menganggap bahwa PTKP itu adalah misalnya nih TK0. Ketika dia punya anak, misalnya nih di bulan Desember, dia punya anak lah. Tadinya belum punya anak, tadinya kan K0 ya. Nah, setelah punya anak menjadi K1. Nah, untuk menghitung PTKP karyawan ini tidak berdasarkan berapa anaknya tahun itu, tetapi berdasarkan berapa anaknya di bulan Januari. Jadi di tanggal 1 Januari, jadi tahun baru itulah patokannya. Tahun baru berarti PTKP baru. Di situ yang harus diperhatikan. Kita akan lihat contoh seperti yang kita lihat di gambar, bahwa Tuan A, misalnya Tuan A, dia menikah tahun 2023. Tuan A nikah tahun 2023. Kemudian di 2024, dia belum ada anak. Ini artinya kalau PTKP tahun 2024 adalah K0. Kenapa K0? Karena Tuan A belum punya anak. Jadi tetap kawin dan tidak punya tanggungannya. Jadi K0. Kemudian di tahun 2025, Tuan A punya anak di bulan Maret. Jadi Tuan A ini lahirlah anaknya di bulan Maret. Di tahun 2025 ya. Nah, PTKP-nya tahun 2025 tetap K0. Kenapa tetap K0? Kita tahu bahwa perhitungan PTKP kan sudah kami jelaskan bahwa perhitungan PTKP itu di awal tahun. Jadi di Januari, tanggal 1 Januari berapa anaknya, maka itulah yang menentukan PTKP-nya. Seperti Tuan A ini, walaupun dia punya anak di bulan Maret tahun 2025, maka PTKP-nya adalah tetap K0 karena bulan Maret itu sudah lewat dari awal penetapan PTKP, yaitu di awal tahun. Jadi di awal tahun lah penetapan PTKP-nya itu. Berapa, disitulah dilihat berapa anaknya, berapa istrinya, istrinya pasti satu ya. Berapa anaknya, berapa tanggungannya, disitulah dilihat. Bukan di bulan Februari, bukan di bulan Maret, bukan. Jadi kalaupun misalnya di bulan Desember lahir anaknya, ya PTKP-nya tetap pas awal tahun. Dilihatlah di awal tahun berapa anaknya, itulah dasar kita. Bukan berapa anaknya tahun itu. Jadi PTKP tidak berubah dalam 1 tahun, itulah intinya. Tidak berubah dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun itu PTKP-nya tetap. Dari Januari sampai Desember PTKP-nya tetap, karena apapun yang berubah di tahun itu, kalau sudah lewat dari Januari itu tidak lagi dihitung sebagai PTKP, sebagai tambahan PTKP. Jadi tetap PTKP dihitung di Januari di awal tahun.
Ya, ini perlu kita pahami ya sebagai orang pajak. Status PTKP kita itu dihitung berdasarkan jumlah anak ataupun sudah menikah itu per 1 Januari. Per 1 Januari setiap bulannya. Jika di 1 Januari sudah punya anak, berarti statusnya adalah K0. Jika di 1 Januari sudah menikah, berarti kasusnya bukan TK0 lagi, tapi K0. Jika di bulan Januari anaknya 3, jadi pas di tanggal 1 Januari itu, pas dihitung anakmu berapa? Anakku 3. Nah, berarti dia menjadi K3. Berbeda dengan kalau ditanya di bulan Februari, anakmu berapa? 3. Kapan lahir? Ini baru bulan awal Februari. Nah, berarti dia belum bisa K3 di tahun itu. Dia masih K2. Status PTKP-nya akan berubah menjadi K3 di tahun berikutnya. Ini banyak kesalahannya karena memang perbedaan PTKP itu kan bisa berpengaruh ya. Misalnya nih TK0 kan 54 juta. Kalau sudah K0 sudah berbeda lagi. K1 sudah berbeda lagi. Ini sudah sangat besar pengaruhnya. Makanya jangan sampai salah menggunakan dasar PTKP kita. Sekali lagi kami sampaikan, PTKP dihitung berdasarkan status tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Januari anaknya 3, berarti dia akan menjadi K3. Tanggal 1 Januari dia sudah menikah, berarti dari TK0 menjadi K0. Nah, seperti itu kesalahan yang sering terjadi. Mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang menonton ini tidak ada kesalahan seperti ini ya. Silakan ditanyakan ya Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan, baik tentang Cortex ataupun tentang PTKP. Jangan lupa like dan berikan komentar yang terbaik, subscribe dan juga di-share. Jumpa lagi di video berikutnya.